Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman dan Islamnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga sempatlah kita bersua kembali dalam materi pembelajaran mata kuliah Sejarah Islam Nusantara. Salam serta salawat kita haturkan kepada baginda mulia kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada ibu dosen kita, Ibu Lesi Mariani, atas bimbingannya selama ini. Juga sahabat-sahabat kami, mahasiswa-mahasiswi saya Al-Aqid Al-Hashimiyah, syukron jazakumullah khairan katsira. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi materi kuliah Sejarah Islam Nusantara yang bertemakan koneksi jaringan ulama di Samudra Hindia. Kawasan Samudra Hindia memainkan peranan penting dalam jaringan ulama pada abad ke-17 dan ke-18. Keterlibatan ulama di kawasan Samudra Hindia dibentuk pada dua keadaan. Pertama, melalui kunjungan migrasi ke kota Mekah dan Madinah, atau kita lebih kenal dengan julukan Haromain. Banyak ulama dan mahasiswa dari kawasan Samudra Hindia datang dan kemudian bermukim di kota Mekah untuk belajar dan mengajar. Kedua, mahasiswa-mahasiswa yang merasa bahwa mereka telah memiliki pengetahuan yang memadai pulang kembali ke tempat asalnya di berbagai kawasan di Samudra Hindia untuk mengajar dan membentuk jaringan ulama dan murid di daerah masing-masing. Dengan kedua cara tersebut, maka muncullah jaringan ulama yang saling silang dan satu kompleks ulama di kawasan Samudra Hindia dan kawasan muslim lainnya di seluruh belahan dunia. Tradisi jaringan keilmuan di kalangan ulama ini sangat erat kaitannya dengan lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan. Bermula dari majelis-majelis kecil di masjid, surau, dan kemudian berkembang menjadi madrasah dan sebagainya. Sejak dekade akhir abad ke-15 dan seterusnya, masjid di dua kota Romain dijadikan fokus utama para ulama dan murid-murid untuk terlibat di dalam jaringan keilmuan. Dengan murid-murid yang berasal dari berbagai belahan dunia, pengertian suatu perkara dengan paham atau mazhab yang berbeda dipandu oleh ulama dan yang ahli di bidangnya. 4 mazhab Sunni, yaitu Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, diajarkan dengan pengaturan-pengaturan tertentu. Ekspansi jaringan. Jaringan ulama memperoleh daya dorong lebih kuat ketika Ibrahim Al-Qurani, murid Ahmad Al-Qushashi yang paling terkenal, membangun karir di Madinah setelah mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan Islam di berbagai tempat di Timur Tengah. Kenyataan bahwa Al-Qurani menempati posisi yang luar biasa penting dalam perkembangan jaringan ulama lebih jauh ditunjukkan tidak hanya oleh banyak murid dan hubungannya yang sangat luas, tetapi tak kurang pentingnya oleh sejumlah karyanya. Sebagai seorang ulama yang berintelektual tinggi, Al-Qurani memberikan kontribusi substantif pada pertumbuhan arus intelektual yang dikembangkan oleh Al-Shinawi dan Al-Qushashi. Dipandang dari segala sudut, Ibrahim Al-Qurani adalah seorang ulama besar. Al-Muradi menyebutnya gunung di antara gunung-gunung ilmu dan lautan di antara lautan. Ulama terkemuka abad ke-19, Abi Thaib Muhammad Syam orang muhadis terkenal India, memilih Al-Qurani sebagai mujadid pada abad ke-11 Hijriah, membahas secara ekstensif hadis yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim kepada suatu umat pada akhir setiap abad seorang yang memperbarui agama. Al-Zarqali menyebut sebagai seorang mujtahid yang menonjol di kalangan fuqaha dan muhadits. Syafi'i Al-Qurani juga tertarik pada ajaran-ajaran tasawuf, terutama ajaran Ibnu Arabi. Meskipun ketakjubannya semakin tumbuh terhadap tasawuf, Al-Qurani tidak mengesampingkan ketertarikan aslinya pada hadis. Karena kecermerlangan intelektual dan kepribadian, Al-Qurani menarik banyak ulama dan murid berbagai tempat di dunia muslim
untuk menghadiri halakoh atau majelisnya, dan dia suka bergaul dengan murid-muridnya. Lebih lanjut, daripada hanya mengisi mereka dengan segala jenis ilmu yang diperlukan, dia lebih suka mendiskusikannya, hadir di majelisnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Hamawi adalah seperti berada di salah satu taman surga atau Raudhah min Riyad al-Jannah. Ulama besar lain yaitu Taj al-Din bin Zakaria bin Sultan al-Utsman al-Naqsabandi al-Hindi juga memerankan peranan sangat penting dalam jaringan ulama di Mekah dengan tradisi Sufisme India. Dengan tinggal di Mekah, mereka tidak hanya membawa tradisi keulamaan Afrika Utara dalam studi hadis ke Haramain, tetapi juga membantu menciptakan jaringan yang lebih luas di kalangan ulama dari berbagai kawasan di dunia muslim. Signifikansi Isa al-Maghribi dalam komunitas ulama Haramain tidak dapat dipandang remeh. Dia dianggap sebagai seorang ulama besar, ulama mazhab Maliki paling termuka pada masanya di kota suci. Dia dikenal dengan gelar kehormatan Imam Haramain. Namun tidak berarti bahwa ulama-ulama asli Haramain tidak memainkan peranan penting dalam komunitas ulama kosmopolitan tersebut. Terdapat sejumlah ulama asli Mekah dan Madinah yang mengambil sebagian secara aktif dalam jaringan ulama. Salah seorang ulama keturunan asli Mekah yang menjadi menonjol adalah Taj al-Din bin Ahmad yang dikenal dengan sebutan Ibnu Yaqub. Dia lahir di Mekah, tempat dia meninggal pada 1066 Hijriah atau 1656 Masehi. Ibnu Yaqub mempunyai hubungan dekat dengan para ulama yang terlibat dalam jaringan ulama, khususnya dengan Isa al-Maghribi. Ulama penting lainnya yang asli Mekah adalah Zain al-Abidin al-Tabari. Daftar ulama yang terlibat dalam jaringan ulama pada paruh kedua abad ke-17 sangat panjang. Untuk tujuan pembahasan kita, cukuplah dikaitkan bahwa semua ulama yang telah disebutkan tadi memerankan peranan paling utama dalam jaringan ulama selama periode itu. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.